Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review materi tentang model penilaian kelas berbahasa Arab. Kita awali dengan pengertian penilaian, tapi sebelumnya jangan lupa perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Penilaian menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah proses atau cara untuk melakukan penilaian atau memberikan nilai. Menurut Nana Sujana, penilaian adalah sebuah proses untuk menentukan nilai akhir berdasarkan dari hasil pengukuran. Sehingga penilaian merupakan sebuah proses kegiatan sistematik yang digunakan untuk menentukan hasil akhir dari suatu pengukuran. Kita lanjutkan ke fungsi penilaian. Fungsi penilaian dalam pendidikan adalah untuk mengukur keberhasilan peserta didik dalam belajar, mengukur tingkat keberhasilan dosen atau guru dalam proses mengajar, untuk memperoleh data guna perbaikan kegiatan belajar mengajar, serta untuk proses pelaporan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, prinsip penilaian. Prinsip-prinsip dalam penilaian meliputi 4 hal. Yang pertama adalah adil, yang kedua adalah objektif, yang ketiga adalah akuntabel, dan yang keempat adalah transparan serta bersifat mendidik. Oleh sebab itu, kegiatan penilaian yang dilakukan oleh seorang pendidik hendaknya mengacu pada keempat prinsip tersebut. Kita lanjutkan ke karakteristik soal yang baik. Sebuah soal akan dikatakan sebagai soal yang baik jika telah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah validitas, kemudian reliabilitas, keterlaksanaan, keobjektifan, serta ketepatan konstruksi. Mari kita ingat kembali kriteria dari validitas sebuah tes atau soal. Tes yang valid adalah tes yang mampu mengukur apa saja yang harus diukur. Yang dimaksud di sini adalah mengukur kemampuan peserta didik, sehingga sebuah soal akan dikatakan baik jika memiliki nilai validitas yang tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan reliabilitas tes adalah sebuah tes yang memiliki tingkat keakuratan dan konsistensi yang baik. Sebuah tes yang reliabel akan menunjukkan hasil yang akurat meskipun digunakan dalam waktu yang berbeda. Dan yang dimaksud dengan karakteristik keterlaksanaan adalah sebuah tes hendaknya mengacu pada kehematan dan keadministrasian, yaitu hemat secara biaya, fasilitas, dan waktu, serta praktis dan efisien untuk proses pengadministrasiannya. Sedangkan yang dimaksud dengan kriteria keobjektifan adalah sebuah tes yang digunakan untuk melakukan proses pengukuran akan menghasilkan skor yang sama meskipun digunakan oleh guru yang berbeda. Karena soal tersebut telah memiliki kunci jawaban dan juga rubrik penilaian untuk mempermudah proses pengolahan nilai dari sebuah tes yang telah dilaksanakan. Sedangkan pada kriteria ketepatan konstruksi meliputi 2 hal, yaitu ketepatan secara kebahasaan dan ketepatan dari segi perwajahan atau layout. Oleh sebab itu, sebuah tes hendaknya benar dari segi kebahasaan dan tepat dari segi layout atau perwajahan. Setelah membahas prinsip dan kriteria penulisan butir soal, kita lanjutkan ke pengembangan butir soal bahasa Arab. Tahapan-tahapan dalam pengembangan butir soal bahasa Arab meliputi 7 hal. Yang pertama adalah melakukan bedah KI, KD, dan indikator. Kedua, menyusun penyebaran materi dan butir soal. Ketiga, menyusun kisi-kisi penulisan butir soal. Keempat, menyusun kartu soal. Kelima, menulis naskah soal. Keenam, membuat kunci jawaban. Dan yang ketujuh adalah membuat rubrik penilaian. Yang harus diingat ketika melakukan proses pengembangan butir soal, hendaknya mengacu pada kata kerja operasional atau KKO taksonomi Bloom edisi revisi.
Berikut saya lampirkan kata kerja operasional edisi revisi untuk ranah kognitif, kemudian ranah afektif, dan selanjutnya ranah psikomotorik. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyusunan tes bahasa Arab. Berikut saya jelaskan tahap penyusunan tes bahasa Arab, yaitu meliputi persiapan, pemilihan materi tes, menentukan bentuk dan jenis tes, menentukan jumlah butir soal, menentukan skor penilaian, menentukan kisi-kisi, menyusun butir soal, kemudian melakukan uji coba, dan selanjutnya menganalisis hasil tes bahasa Arab. Dalam tahap persiapan, seorang guru hendaknya melakukan kajian terhadap kurikulum bahasa Arab yang berlaku serta memperhatikan alokasi waktu yang akan digunakan untuk pelaksanaan tes. Dan dalam tahapan pemilihan materi, hendaknya guru memperhatikan komponen dan keterampilan yang akan diteskan serta menentukan pokok bahasan yang akan diteskan secara representatif. Dan dalam menentukan bentuk tes, hendaknya guru menentukan apakah tes yang akan dibuat berbentuk tes objektif, ataukah subjektif, tertulis, ataukah berbentuk portofolio ataupun proyek. Selanjutnya, dalam menentukan butir soal, seorang guru harus mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia ataupun bentuk dan jenis tes yang akan digunakan. Dan yang terakhir, ketika menentukan skor, hendaknya guru memperhatikan tingkat kesulitan dan kompleksitas jenis tes. Kemudian menggunakan rumus penskoran yaitu sigma N dibagi sigma skor maksimal dikalikan 100, yang artinya jumlah dari seluruh skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah seluruh skor maksimal dikalikan 100. Cukup sekian review tentang penilaian, semoga dapat difahami. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.